melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Yang namanya dugaan biasa di dalam kehidupan politik. Berarti ini bentuk pembungkaman, Pak? Lawan politik, Pak, mungkin mengetahui identitas. Ya itu ada namanya tadi, ada nama yang juga mengajukan persoalan itu dan saya tidak tahu. Pak, Saya hadir. Pak, Pilpres kan Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah melapor kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait dengan agenda pemeriksaannya di Polda Metro Jaya pada Selasa 4 Juni 2024. Hasto mengatakan Megawati memintanya agar menjalankan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum. Hasto menyebut pemanggilan ini didasari adanya laporan terkait perkataannya di televisi nasional tentang kecurangan pemilu 2024 yang diduga terdapat bentuk penghasutan dengan berita bohong sehingga membuat kerusuhan. Hasto mengatakan pernyataan-pernyataannya yang selama ini merupakan dinamika kehidupan politik seorang kader partai politik. Menurut Hasto, suatu partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyampaikan pendapat masyarakat. Keberanian untuk menyatakan pendapat ini Hasto sebut merupakan suatu warisan atau legasi dari para pendiri bangsa, termasuk juga warisan dari Megawati yang ia sebut telah memperjuangkan reformasi. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Indonesia ya revolusi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Terima kasih. Buka, jalan buka. Jalan buka. Buka bang. Turun lagi. Lagi, Pak. Siap. Baik, terima kasih rekan-rekan pers yang telah menyediakan undangan yang ditujukan kepada saya atas beberapa pernyataan yang dibuat di media TV nasional, yaitu 66 SCTV dan Kompas TV, di mana dari pernyataan saya itu kemudian ada yang mengajukan pengajuan ke aparat penegak hukum karena diduga pernyataan saya itu merupakan suatu bentuk penghasutan yang membuat adanya tindak pidana dan juga adanya suatu berita-berita bohong yang juga kemudian berita bohong itu menciptakan kerusuhan. Padahal sebagai sekjen partai politik yaitu PD Perjuangan, kami selalu menyuarakan tertib hukum, membangun budaya hukum, apalagi kita sebagai negara dengan ideologi Pancasila, di mana falsafah tentang kemanusiaan, tentang keadilan sosial itu mendasari seluruh upaya-upaya dalam membangun supremasi hukum. Karena republik ini dibangun dari suatu mimpi melepaskan diri dari berbagai keterjajahan itu, muncul gagasan-gagasan yang berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Dan para pendiri bangsa kita karena perjuangannya itu kemudian dikenakan hukum-hukum kolonial, sehingga seperti Bung Karno, Bung Hatta harus penjara, uang demi cita-cita itu. Karena itulah ketika menjalankan tugas memberikan keterangan, bagi saya sebagai kader partai itu adalah suatu ritual dan kehidupan politik seorang kader yang harus berani menegakkan hukum, berani menyuarakan kebenaran. Dan legasi yang dibangun oleh Bung Karno, oleh Ibu Megawati Soekarno Putri adalah legasi agar rakyat bisa bersuara, bisa menyampaikan pendapat. Dan partai politik punya tugas untuk menyerap aspirasi dan menyuarakan pendapatnya itu, termasuk apa yang terjadi dengan pemilu 2024.
Dan itu juga telah dibuktikan oleh para pakar, termasuk adanya dissenting opinion dari 3 hakim MK, yang semuanya pernyataan-pernyataan saya ini menjadi suatu landasan di dalam proses hukum yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, sehingga saya memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, dengan sejujur-jujurnya. Dan kemudian karena yang saya sampaikan ini terkait juga dengan produk jurnalistik yang diatur dengan undang-undang pers dan kebebasan pers, itu merupakan bagian dari amanat reformasi yang kita perjuangkan dengan susah payah oleh para siswa. Maka terutama kalau kita lihat sejarah reformasi oleh Megawati Soekarno Putri, yang kemudian melihat ke seluruh Indonesia mendengarkan suara rakyat yang saat itu tidak bisa bersuara. Dan itulah yang kami lakukan di dalam menjaga demokrasi dan supremasi hukum ini. Untuk selanjutnya kepada penasihat hukum saya, baik dari Bung Patra maupun dari Badan Pakar Hukum dan Advokasi Rakyat, kami persilakan. Saya juga mengucapkan terima kasih ini Bung Denny Ramdhani datang, juga teman-teman untuk memberikan suatu spirit kepada saya. Silakan. Ini dari kami dulu. Maju kita ya Pak, maju. Ada 2 yang perlu disampaikan. Pemeriksaan dilakukan oleh 4 penyidik. Penyidik pada saat bertanya kepada Pak Hasto menyampaikan bahwa undangan hari ini adalah undangan klarifikasi yang tidak wajib dihadiri. Saya ulang, undangan klarifikasi yang tidak wajib. Namun karena Pak Hasto ingin memberi contoh bahwa Pak Hasto adalah warga negara, sekjen partai yang menaati hukum, maka hadir sekarang. Apa yang dituduhkan, apa yang dilaporkan? Ada 3 pasal. Yang pertama pasal 160 KUHP yang digunakan pemerintah Hindia Belanda kolonial untuk menjerat para pemimpin kita pada waktu itu. Hadzai artikel pasal-pasal penyebar kebencian. Yang kedua, pasal 28 dan pasal 45A Undang-Undang ITE. Sebagaimana Pak Hasto sampaikan bahwa karena ini adalah produk jurnalisme, untuk menghormati hukum, penyidik mempersilahkan kita untuk Pak Hasto ke Dewan Pers terlebih dahulu. Oleh karenanya, kenapa hanya 4 pertanyaan? Jadi ini sekali lagi adalah hak Pak Hasto untuk menyuarakan kebenaran, termasuk kecurangan pemilu yang sudah menjadi pertimbangan Hakim Majelis Konstitusi di 3 dissenting opinion. Jadi itu kenapa? Jelas tadi yang pernyataan Pak Hasto yang justru itu yang ditanyakan Pak Hasto tadi dalam pemeriksaan. Sebelum melanjutkan, Pak Hasto tadi bertanya malah klarifikasi pernyataan apa yang katanya mengasuhkan, pernyataan apa yang katanya membuat keonaran. Justru kita bertanya ke sini. Namun seperti yang saya sampaikan, di garis bawahi ini tidak wajib hadir, tapi Pak Hasto hadir. Bang. Itu makanya Pak Hasto sampaikan tadi, ini yang dipermasalahkan pengadu atau pelapor produk jurnalistik, produk teman-teman jurnalis. Mestinya ke Dewan Pers. Bang. Justru itu, ini makanya dia klarifikasi. Karena nggak wajib, tapi Pak Hasto sebagai warga negara, sekjen partai yang baik, hadir. Bang, ada sanggahan Bang. Kalau itu tanya begini. Bapak Ibu Megawati. Saya melaporkan kepada beliau dan jalankan kewajiban kami di perjuangan selalu mengajarkan kader-kadernya tentang pentingnya
supremasi. Pak, berarti sampai saat ini pernyataan Pak Harto yang dimasalahkan ini belum diketahui gitu loh. Justru laporannya kan kita baca laporannya ini kan kaitannya dengan kecurangan pemilu katanya sengaja. Lalu katanya ada unsur pidana, justru kami tanya, tanya. Ya tentu prosedurnya kan ke Dewan Pers dulu. Mas Hasto bersama Mas Hasto dengan Rocky Gerung, Novel Baswedan dan BW kira apa yang dibicarakan dengan para tersebut? Yaitu kebersamaan dalam forum akademik seperti yang disampaikan oleh Prof. Krisnawati, ketika politik dan hukum mengalami kebuntuan, maka jalan kebudayaan, jalan intelektual itu kita mencari untuk menguraikan berbagai persoalan-persoalan politik dan hukum itu. Sehingga kami belajar tentang antropologi hukum. Itu merupakan hal yang sangat positif sebagai suatu pencerahan. Jadi bagi PD Perjuangan juga tradisi kepemimpinan intelektual itulah yang terus kami lakukan untuk mengurai titik-titik kebuntuan antara politik dan hukum. Mas Hasto ada sebenarnya kami yang mengusulkan ya kepada sebelum permintaan klarifikasi lanjutan karena ini terkait dengan produk jurnalistik, maka kami akan berkonsultasi ke Dewan Pers. Tapi prinsipnya saya tanggung jawab penuh terhadap apa yang saya sampaikan baik secara politik, secara hukum maupun secara sosial, dan tidak ada suatu pernyataan yang saya sampaikan yang bertujuan bermaksud menghasut menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana, apalagi juga menciptakan suatu kerusuhan. Ya namanya dugaan biasa di dalam kehidupan politik. Berarti ini bentuk pembungkaman, Pak? Lawan politik Pak mungkin. Ya itu ada namanya tadi, ada nama yang juga mengajukan persoalan itu dan saya tidak tahu. Tapi saya hadir. Pak, Pilpres kan memberikan keterangan sebaik-baiknya, sejujur-jujur. Mas Hasto, ada sanggahan terhadap 3 pasal yang disangkakan, Mas? Ada sanggahan terhadap 3 pasal yang disangkakan? Ya tentu, kan kami berbicara kan juga berdasarkan pendapat para pakar, termasuk rekan-rekan pers, pendapat para mahasiswa, yang semua kami dengarkan dan kemudian kami suarakan. Juga pendapat dari kalangan seniman, budayawan, MK, ya semua merupakan bagian karena rasa cinta terhadap kebenaran itu. Pak, Pilpres kan sudah di Ini bentuk pembungkaman Pak. Tidak kenal, saya tidak kenal. Atau apakah ini bentuk pembungkaman dan apakah ini akan laporan ini akan mengubah cara Bapak untuk Menurut kami ini bagian dari pendidikan politik dan juga membangun kesadaran hukum. Ini sesuatu, maka kami hadir. Ya terlepas dari apapun motif yang mengadukan saya, tetapi saya hadir memberi klarifikasi ini sebelum kita lanjut. Pastor dari Bapak apakah akan ada pelaporan sejenis Pak yang terjadi ke depan? Ya itu dinamika kehidupan. Ya, kita lihat. Kalau penegasan Pak, jadi Bapak nggak tahu ya Bapak ini ucapan pernyataan apa sih yang dilakukan? Bapak pun bingung sampai saat ini. Ada dari wawancara saya di Liputan 6 dan Kompas TV. Pastinya itu Bapak masih ingat apa yang Ya, semua sudah jelas. Maka tadi kami bisa sebutkan dari wawancara saya pada tanggal 16 Maret di Liputan 6 SCTV dan kemudian di Kompas TV kalau tidak salah tanggal 26 Maret. Dan kemudian itu dikaitkan ketika ada demo yang terjadi kerusuhan membakar ban, kira-kira seperti itu. Ya apapun, ya dengan laporan itu saya memberikan keterangan sebaik-baik. Ya cukup ya. Oke. Siap. Kalau isu lain kita
Air panas Pak, bang, air panas bang. Izin, Bang. Sebentar bang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.